Orang itu kayak ngantri teratur, buang sampah di tempat dan segala macam gitu kan. Gue sempat kepikiran, kita juga jadi belajar cara. Betul. Mereka kerja keras loh. Kita juga harus kerja keras kayak mereka gitu. Gimana caranya ya? Kok orang-orang mereka bisa otomatis kayak gitu kan? Ternyata setelah gue cari tahu, dulu tuh ada program pemerintah bro. Jadi pemerintah Jepang justru ngeliat, nih rakyatnya nggak bisa ngantri, nggak bisa buang sampah apa. Dia bikin program tapi dia dorong abis-abisan. Semua orang dipaksa kayak gitu. Kalau lu nggak nurut itu, lu langsung kena hukum, kena denda. Setuju. Berubah dan sampai sekarang puluhan tahun kemudian udah otomatis. Jadi tradisi bro. Memulai awal itu paling susah. Betul. Tapi begitu udah jalan tuh jadi gampang. Sebenarnya sama lah, kan gue emang suka baca sejarah juga ya. Kalau kita pelajarin bro, dulu Amerika negara miskin bro. Cina dulu negara miskin. Jepang dulu negara miskin. Makannya susah. Sekarang kok mereka bisa jadi negara kaya. Nah Indonesia sekarang kan ya juga menurut gua nggak bisa bilang kaya lah ya, menengah bawah lah sampai gitu miskin juga lah ya. Nggak sampai miskin tapi menengah bawah lah. Ya tapi lu keluar dong, ya lu jadi negara kaya gitu loh. Ya bisa nggak bisa ya, kalau negara lain bisa ya kita juga bisa. Cuman ya orang-orang ini harus dibenerin nih. Betul. Edukasinya gitu harus merata edukasinya. Jangan yang Jakarta, orang Jakartanya pendidikannya bagus banget, swastanya bagus. Ya yang di daerahnya tuh yang bodohnya bodoh banget gitu loh, nggak jomplang. Kalau kita lihat pendidikan di Jepang kan merata bro, di Cina merata, Amerika juga ya cuman ada cash itu mungkin tinggal sisa 1M itu gue juga paksa bro, 1M itu gue masukin itu di 2020 awal lah, bahkan belum COVID. Itu udah all in. Itu udah all in cash yang gue punya. Namanya kita bisnis itu kekayaan itu sebenarnya bukan dalam bentuk cash. Kekayaan kita kan udah jadi inventory kan. Betul. Jadi ruko, jadi mobil, jadi ya bisnis lah, jadi barang-barang produk gitu. stokin. Makanya ini yang gue suka di saham itu, kekayaan kita dalam bentuk cash bro. Liquid betul. Betul. Kalau orang-orang bisnis bro, dia boleh bilang, aset gue 1T, 2T, 5T. Suruh dia keluarin cash 100 miliar besok, bisa gak? Gak bisa bro. Betul. Lu suruh gue keluarin 100 miliar besok gue bisa. Betul, setuju. Itu. Ini salah satu POV yang mungkin orang suka nggak ngeliat ya. Jadi gue biasa pakai contoh gini. Misalnya lu buka bisnis dengan modal 1 miliar ya. Kemungkinan 1 miliar ini akan habis. Jadi lu mulai dari nol. Ya. Lalu mungkin 2 tahun BP, 2 tahun tuh lu balik ke 2 miliar doang gitu ya. Ke 1 miliar sorry ya. Betul. Sedangkan kalau di saham, lu beli saham 1 miliar nih. Masih ada itu. Masih ada cash ya. Lalu kalau tahun depan BP sebenarnya bukan BP, lu malah jadi 2 miliar ya. Ini yang orang kan nggak lihat. Betul, liquid cash ini ya. Yes. Karena ada begini juga bro, gue banyak ketemu ya perusahaan-perusahaan itu gede-gede, dia mau IPO. Ya dia mau IPO, asetnya ada yang 500. Lu pasti jawabnya apa? Nggak mau dong, gue nggak kenal lu, siapa lu? Kenapa gue harus invest? Kenapa di bursa saham lu nggak kenal tapi lu invest? Nah itu yang lucu bro. Karena chartnya naik. Nah itu kan. Jadi lu harus kenal dulu, lu harus tahu orang ini baru lu invest. Ini analogi bagus sih. Ibaratnya padahal sebenarnya kalau lu lihat chart naik ya, berarti ini ada orang lu nggak kenal datang ke rumah lu bilang tapi barang gue laku loh, tapi nggak ada buktinya gitu. Iya. Gitu. Dan lu akhirnya scam, langsung invest gitu kan ya. Akhirnya scam. Betul, itu analogi bagus sih ya. Betul. Oke. Nah, lanjut tapi gue ada mau tambahin sedikit bro. Iya. Tadi lu tanya juga kan, apa yang bagus dari pengalaman kerja kan? Dengan lu berbisnis ya, dengan pengalaman bisnis lah contohnya ya. Apa yang lu belajar dari pengalaman bisnis? Dari gua berbisnis bro, gua tuh ngalamin kerugian tuh banyak. Ngalamin ketipu tuh banyak. Jadi gua merasa itu hal yang normal. Di dunia bisnis itu hal yang normal ya kan. Mana adalah orang bisnis nggak ketipu bro. Betul. Pasti ada ketipu dong. Kalau itu namanya belum ketipu. Lu belum ketipu. Bukan nggak pernah kena, belum. Bener. Gitu. Kalau lu nggak kena sekarang lu pasti kena nanti. Gitu. Nah begitu gue lompat ke saham, misalnya gue beli nih saham, terus ternyata gue salah analisa, sahamnya turun, gue cut, ya udah nggak ada feeling. Karena emang ya. Karena gue udah terbiasa. Gitu gue udah terbiasa. Betul. Emang win, menang atau kalah itu it's part of the game. Betul. Gitu loh. Kalau lu beli saham terus sahamnya turun terus lu rugi, ya itu normal bro. Betul. Malah mayoritas juga begitu. Gitu. Normal kayak lu misalnya makro ekonomi itu mempengaruhi pilihan saham. Gitu. Jadi misalnya di luar lagi ada apa mempengaruhi nih lu mau beli A atau enggak gitu. Sebenarnya makro itu lebih berpengaruh ke saham-saham yang gede ya, blue chip kayak big banks gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang kecil nggak terlalu pengaruh. Tapi ya karena emang IHSG kita itu kan sangat dipengaruhi sama asing ya. Jadi kalau misalnya makro lagi jelek, biasa asing itu keluar. Tentunya dengan asing keluar ya sahamnya pasti ada penurunan. Tapi kita nggak perlu takut sama asing keluar. Justru pas asing keluar, saham itu turun. Disitulah kita masuk. Karena asing itu pasti akan balik masuk lagi. Betul. Kayak contohnya misalnya pas di setiap kali bulan Mei kan saham turun ya. Bulan Mei saham turun. Gue udah bilang pas turun itu lu beli.
Karena pasti nanti si asing masuk lagi. Kan bulan Mei si asing tuh keluar kan. Betul. Karena dia harus lapor pajak segala macam kan. Sell in May. Iya, sell in May. Jadi tax dia tuh di capital gain dan macam-macam gede lah. Jadi mereka keluar dulu, nanti dia masuk lagi. Nah itu justru masuk. Karena begitu lu masuk, untung. Nah buktinya saat itu yang masuk di bulan